gimana kedatangannya ke sini, kedatangannya ke Jakarta? Apa ini gue di prank ya, kayak di prank banget, dikerjain sama istri ya. Kaget juga sih, cuma bagi saya ini mungkin bagian dari salah satu solusi ya, solusi permasalahan dalam rumah tangga ya. Mungkin dengan pertemuan ini bisa clear lah apa sih sebenarnya permasalahannya. Ujung-ujungnya ya komunikasi. Saya ngaku salah sama Betty, maafin Papa ya, yang nggak bisa yang kurang komunikasi, karena memang komunikasinya adalah kebiasaan gue yang sampai sekarang susah gitu, karena gue nggak terbiasa dengan komunikasi yang apa ya, sesuatu yang gue harus bicarakan tapi nggak begitu penting-penting banget gitu. Namun berbeda kan dari dalam sisi perempuan, ada yang harus diomongin walaupun itu ya nggak penting buat suami tapi penting buat istrinya. Nah ini yang membuat kadang-kadang konflik dalam rumah tangga seperti itu. Ya sekarang ini terjadi ya kayak gitu, sampai meledak-meledak emosinya, coba pancing suami lewat postingannya supaya juga suami juga care ya. Akhirnya ya, ketemu di sini gue juga kaget, gila gue punya masalah dan lagi masalah nih gitu. Tapi ya bagi gue tuh ya memang harus punya masalah biar harus selesai. Tapi kalau boleh tahu Mbak Fenty, emang komunikasi yang kurang itu udah berapa lama? Baru 3 minggu saja. Ya hampir 3 minggu ya. Malah hampir lagi. Ya, hampir 3 minggu ya. Itulah resikonya kalau memang berat sih kalau misalnya punya suami yang seperti ini ya, yang udah ganteng, dia bertanggung. Kenapa? Kok begitu sih? Ya intinya itulah kelemahan gue juga. Ya, kita mengharapkan sih supaya juga Fenty juga ngerti ya inilah gue gitu ya. Gue tuh nggak dibiasakan untuk berkomunikasi dengan handphone. Kalau menurut gue pengen komunikasi ya tunggulah gue pulang. Anggap aja suami sedang berjuang. Kalau punya suami TNI, tentara, ya kadang-kadang setahun sekali baru pulang. Ya sama, bedanya kalau sekarang kan nggak diekspos. Kalau gue kan diekspos, kemana-mana keluar pasti aja. Nggak di medsos, nggak di layar kaca, pasti nongol gitu. Nah ini yang membuat kadang-kadang sekilas Fenty ini melihat, oh suaminya ini di rantau di luar kota gitu. Karena gue kan orangnya dipantau juga sama media sosial. Nah dia juga mantau. Nah kebetulan mau ada masalah, kok nggak tersentuh dianya, makanya langsung gimana sih supaya suami ini tersentuh gitu. Lewat bikin masalah. Ya bikin masalah lah. Kalau soal LDRan udah berapa lama? Apa? LDRan itu udah berapa lama? LDRan kayak ABG aja. Kita mah nggak LDRan ya. Kadang-kadang dia juga. Yang pasti saya sama Fenty ini satu karakter. Ya. Jadi siapa yang duluan? Ketika dia duluan maka dia akan care. Jadi kalau misalnya Fenty duluan nih, gue akan care. Oh iya Tuhan. Dan kalau misalnya gue ke Fenty duluan, maka dia juga akan care. Nah permasalahan sekarang ini kan dua-duanya lagi bertahan nih. Ego. Nah, kamu gue nggak ngasih kabar. Fenty juga nggak ngasih kabar. Jadi begitu, makin ruwet. Tapi yang pada akhirnya mengalah nih siapa nih kemarin? Kenapa? Yang pada akhirnya dari keegoisan itu yang mengalah duluan siapa? Sampai kemarin nggak ada yang mengalah, cuma barusan aja ya dia di prank benar-benar nggak tahu ya. Saya datangnya ke sini nggak tahu, ya baru hari ini aja, nggak ada yang sama-sama, nggak ada yang mengalah, belum mengalah. Belum, karena akan ada pertempuran kedua nanti di rumah. Iya. Jadi di rumah kita rencana mau bikin jadwal untuk bertempur. Pulang dari ini langsung sampai rumah, anak-anak akan diungsikan nih. Rencana Enggak lah, ada beberapa hal yang yang harus diselesaikan di Bandung. Jadi rencana anak-anak kita mau keluar aja ke rumah bapaknya, ke abahnya, ke rumah kakeknya. Ya jadi kita mau benar-benar mau menyelesaikan masalah. Pokoknya cara ya banting-banting lah ya.
Banting keringat. Ini problema rumah tangga biasa semua. Ini permasalahannya. Kenapa suami istri itu bercerai? Kenapa harus berpisah? Satu, alasan utama yaitu komunikasi. Itulah dasar-dasar utama kenapa suami istri itu rumah tangga itu pecah, karena kurangnya komunikasi. Satu, kurangnya toleransi, saling pengertian, ya, saling memaklumi itu kurang. Jadi komunikasi, toleransi itu yang kadang-kadang yang membuat sebuah rumah tangga jadi berantakan gitu. Nah sekarang ini kondisi saya ya memang kurang komunikasi karena kita satu karakter, nunggu dipancing dulu. Saya nunggu dipancing, dia juga nunggu dipancing. Jadi sekarang ini apa kata Fenty, bahwa ya inilah keegoan kita, kadang-kadang selalu menunggu gitu. Kok nggak dikasih kabar, yang ini juga kok nggak berkabar. Berarti dalam artian kedepannya akan belajar dong dari masalah ini. Ya, kita lihat aja hasilnya. Sama-sama belajar, kita lihat antara hasilnya gimana. Tapi yang pasti dari permasalahan ini kita coba untuk evaluasi lagi. Ini ada apa? Oh iya, komunikasi lagi. Berarti yang kemarin unggahan di Instagram itu emang untuk memancing biar kembali lagi komunikasi. Untuk biar peka, ya, biar peka. Dan satu sisi saya memang ada masalah ya yang harus diselesaikan. Kebetulan juga beliau ini kurang peka, jadi akhirnya ya itulah postingan itu. Harus melalui media sosial. Ya harus melalui media sosial karena di chat nggak bisa. Beliau di chat nggak cuma baca doang, nggak balas. Gitu. Kadang di telepon juga nggak angkat. Itu makanya saya pesen nih harus apa ya, jadi ketika gua touring ke daerah Garut pulang itu mampir, ada teman-teman bikers yang ngajak mampir ke sebuah kafe. Nah kebetulan milik beliau, jadi beliau ownersnya. Lama sih sebenarnya kita ngobrol, lama nggak ada apa-apa gitu. Gak lama saya balik lagi sekitar 6 bulan ya, lama lah. Enggak, iyalah sekitar itulah 2020 itu. Iya. Peristiwa kenalannya. Perkenalannya. Ya, belum setahun ya. Belum. Ini lagi untuk acara ngeliwetan makan bersama sama teman-teman di daerah mana di sini. Majalaya. Pulang ngeliwetan mampir lagi, lama-lama ya itulah jadi tertarik. Sebulan kemudian baru saya lamar dia. Beliau ini sosok yang nekat. Jujurnya karismatik gitu ya. Beliau figur seorang ayah yang sayang lah sama anak-anak. Jadi beliau itu dekatnya bukan ke saya. Dari awal ngopi itu langsung ke anak-anak. Jadi anak-anak dekat. Nah saat itu memang saya sama anak-anak, terutama anak-anak yang sangat butuh sosok seorang ayah. Nah adalah semuanya di beliau. Kalau Mas Kiyul gimana melihat Mbak Fenty pertama kali meyakinkan diri untuk meminangnya? Klise sih ya. Gue merasa sama dia tuh dari awal udah bilang kayak gue udah kenal lama banget sama dia. Jadi gue kenal Fenty itu kayak udah puluhan tahun gitu. Dan gue ngomong sama Fenty itu, kayaknya gue kenal lu puluhan tahun sih gitu. Gue punya sampai karakter pun sama gitu loh. Kayak sekarang kita ego sama-sama ego, tetapi permasalahannya juga itu juga gitu. Gue nunggu, dia nunggu. Gue mulai, dia mulai. Itu yang membuat kayak pemilihan warna kita sama. Satu karakter. Kemudian desain sama, satu karakter. Apa yang gue bikin itu pemikiran dia. Apa yang dia buat sama pemikiran gue. Kayaknya kenal Fenty itu udah kayak lama banget gitu. Turn up, let's go.